Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rika semuanya. Kembali lagi di channel Remila Story pada segmen Request Remila Podcast. Pada kesempatan kali ini kembali lagi nih sama Ane nih. Yang mungkin teman-teman semua udah pernah nonton podcast sebelumnya. Itu udah pernah ketemu sama Ane itu. Yaitu Ane sendiri namanya Fadilah gitu. Dan insya Allah kedepannya nih kita bakal ditemani oleh orang yang memang udah pernah ngisi juga di podcast kita nih, gitu. Yaitu Ustadz Noval Hardian. Masya Allah. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah luar biasa Bung Fadilah. Bung Fadilah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Weh, Mantap. mantep nih ya bang. Nih kita Masya Allah banget nih, gitu. Bang Noval udah bersedia untuk ngisi untuk yang kedua kalinya nih di podcast kita nih. Masya Allah banget. Dan kalau pembahasan sebelumnya tuh tentang oh ya tentang yang zaman tuh, tentang pemuda yang mengikuti zaman gitu. Bagaimana kita berpengaruh di lingkungan kita gitu kan. Nah dari lingkungan kita itu kan, dari pembahasan itu sih kita sudah membahas tuh tentang bagaimana peran kita di lingkungan, bagaimana kita bisa berbaur oleh masyarakat, teman-teman kita gitu. Nah kalau itu kan bergaulnya dengan para manusia. Gitu. Waduh, ini kita mau ngomongin apa nih Bang Fadilah? Kita di sini mau ngomongin horror story nih bang. Masya Allah, horor-horor nih kita bahas. Horor. Masya Allah. Kan banyak nih dari teman-teman yang mungkin bahkan Ane sendiri kayak suka penasaran gitu bang sama kejadian-kejadian yang janggal aja gitu di sekitaran gitu. Kok tahu-tahu angin lewat nih sementaran doang gitu. Kok tahu-tahu ada bom melati habis itu hilang. Gitu. Bahkan kalau di film-film tuh ada film bangku goyang, bangku kosong. Ada filmnya ya, bangku goyang ya? Ada ya? Bangku goyang sendiri. Oh iya. Nah iya bang. Kira pecinta dangdut itu. Iya. Enggak ya? Iya. Lanjut. Pecinta dangdut. Iya betul. Nah iya bang, makanya di sini nih kita bakal ngomongin tentang itu tuh bang, dunia jin dan dunia gaib gitu, makhluk-makhluk gaib tuh bang. Nah kebanyakan orang di zaman sekarang tuh bang, banyak tuh yang bahkan masih banyak yang nggak percaya tentang itu bang, tentang ada atau nggak ada nih gaib ini nih gitu. Bahkan kalau boleh jujur saya sendiri bang kayak menganggap tuh gaib itu gangguan-gangguan kayak misalnya ada hal-hal yang janggal di sekitaran Ane tuh ngerasainnya kayak logik aja gitu. Itu paling angin biasa lewat gitu. Ini ada bau parfum lewat gitu doang gitu paling. Nah mungkin di luar sana masih banyak yang kayak Ane juga tuh bang. Emang makhluk gaib itu ada nggak sih bang sebenarnya? Masya Allah. Jadi pembahasan kita nih hari ini tentang goib nih ya. Tentang hal-hal horor nih ya. Iya bang. Oke, berat juga nih. Insya Allah. Karena pembahasannya tentang goib, saya ini dulu nih. Setidaknya kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dulu nih. Oke. Biar pas kita lagi podcast nggak ada yang tiba-tiba lompat nih. Itu dia. Iya kan? Kan kita nggak tahu nih orangnya lagi diomongin, makhluknya lagi diomongin tiba-tiba muncul kan bahaya juga nih. Itu dia. Kalau tahu-tahu makhluk halusnya yang loncat kan berabe juga. Oh iya, dia kaget kenapa diomongin ya. Iya betul. Gimana tuh bang? Jadi kenapa makhluk goib itu sebenarnya ada atau enggak gitu ya? Oke. Jadi sebenarnya nih pembicaraan masalah tentang goib ini luar biasa pentingnya gitu ya. Dan Ani tuh luar biasa nih dengan remaja Masjid Al-Ikhlas sampai mengangkat tema yang seperti ini. Karena kebanyakan orang tuh tabu nih buat ngebahas hal-hal yang seperti ini gitu loh. Tadinya Ani kira nih horor nih bener-bener kita ngomongin kuntilanak, ya kan? Sucer ngesot, ya. Saya juga baru tahu ada goib namanya sucer ngesot ya. Taburin paku aja. Taburin paku biar nggak bisa ngesot. Biar nggak bisa ngesot lagi. Iya, jadi kagum juga nih Ani nih karena sebenarnya pembahasan masalah goib ini memang betul-betul tuh permasalahan yang penting untuk kita bahas gitu. Karena ini juga termasuk dari bagian rukun iman. Iya benar. Karena ya salah satu iman itu adalah mempercayai hal-hal yang goib, termasuk malaikat itu mempercayai kepada malaikat itu kan hal yang goib gitu. Iya. Malaikat kan kita nggak tahu bagaimana bentukannya, bagaimana seperti apa dan lain sebagainya itu nggak tahu gitu kan. Jadi mengimani sesuatu hal yang goib itu bagian daripada keimanan kita. Tapi
yang harus kita pahami saat ini nih, pembahasan goib ini tuh bener-bener memang sangat rawan dan harus hati-hati. Karena kalau sampai salah sedikit aja itu bisa berpengaruh terhadap tauhid dan akidah kita. Gitu. Karena zaman sekarang Bang Fadil, ya kan? Zaman sekarang ada yang kemudian Ustadz ternyata dukun. Itu dia. Ada gitu kan? Kayak zaman sekarang. Makanya ini adalah sesuatu hal yang penting yang sebenarnya akan mempengaruhi tauhid dan akidah kita. Jadi pembahasannya itu benar-benar pembahasan yang sebenarnya rawan-rawan ke sana gitu. Kalau sampai salah akan bisa bahaya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah gaib itu ada atau tidak gitu. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menjelaskan tentang keberadaan dari makhluk gaib gitu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini artinya bahwa Allah tuh tidak hanya menciptakan makhluk namanya manusia. Gitu. Tetapi juga Allah menciptakan satu lagi makhluk namanya tuh jin. Gitu. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwa ya manusia pasti diciptakan dari tanah, mintin gitu kan. Sedangkan jin ya, itu diciptakan dari nar, dari api gitu, dari api. Yang kemudian yang jadi pertanyaan saat ini adalah yang seperti tadi Bang Fadil tanyakan. Bahkan banyak beberapa dari orang-orang yang ada sekitar kita, mungkin banyak juga sih. Bukan cuma beberapa, banyak juga yang sebenarnya mempertanyakan tentang keberadaan goib karena nggak pernah kelihatan. Nah itu. Jadi sebenarnya goib itu ada atau cuma mitos? Atau jangan-jangan cuma fiksi doang? Atau jangan-jangan itu cuma buat nakutin anak-anak zaman dulu kalau misalnya mau keluar maghrib, jangan keluar maghrib, ntar dicolong kalong wewe gitu. Nah iya. Cuma buat nakut-nakutin doang. Gitu. Yang harus kita pahami adalah tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Gitu. Jadi tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Sebagaimana ketika kita memahami tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti misalnya oksigen. Nggak bisa kita lihat bagaimana caranya kita mensifati oksigen. Bentuknya gimana oksigen? Iya. Nggak bisa. Tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Bisa kita hirup. Ya kan? Lalu kemudian yang tadi, aliran listrik. Iya. Aliran listrik itu tidak kita lihat nih. Nggak bisa kita lihat aliran listrik tuh kayak gimana bentuknya, kita nggak tahu. Kadang-kadang random bahkan bentuknya seperti apa. Gitu kan. Tapi kita tahu bahwa aliran listrik itu ada dan mengalir di kabel-kabel. Tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan efeknya. Efek dari listrik adalah dengan lampu yang menyala, televisi yang menyala, kipas angin yang bergerak, dan lain sebagainya. Nah, sama dengan makhluk gaib berarti. Pertanyaannya adalah, makhluk gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tapi bisa nggak sih kita rasakan efeknya? Ada nggak efeknya terhadap diri kita? Bisa nggak kita deteksi keberadaannya? Pernah nggak nih Bung Fadil nih ya? Bung Fadil tuh pernah nggak ketika lagi di rumah sendirian, terus lapar tengah malam, masak Indomie di dapur, terus tiba-tiba nih, nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan apapun, nggak ada sugesti apapun, tiba-tiba ada rasa-rasa merinding gitu. Ih, pernah Bang, kayak gitu Bang. Pernah ya? Sebentaran gitu. Iya. Gitu. Terus tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba gitu. Iya. Tiba-tiba aja merinding gitu. Padahal kita nggak, kayaknya gue nggak mikirin apa-apa deh. Kayaknya gitu, kayaknya juga tadi biasa-biasa aja, kenapa tiba-tiba ada perasaan-perasaan merinding nih. Gitu. Jadi sebenarnya perasaan merinding yang tiba-tiba itu nih yang harus kita pahami tanpa rasa takut ya. Kita bener-bener awalnya nggak ada perasaan-perasaan takut, nggak ada perasaan takut. Gitu. Tiba-tiba aja tuh merinding. Itu adalah cara Allah menjaga kita ketika ada makhluk gaib yang sedang mendekati kita. Itu. Karena pada dasarnya tuh Allah menciptakan antara jin dengan manusia itu seperti kutub utara ketemu kutub utara Bang Fadilah. Jadi nggak akan pernah nyatu. Jadi ketika ada satu yang mendekati, maka akan ada energi yang dirasakan oleh yang satunya lagi. Akan menjauh, seperti itu aja terus. Gitu. Karena Allah sudah menciptakan hijab antara manusia dengan jin supaya tidak ada komunikasi di antara mereka. Tapi memang Allah menyediakan kode-kode gitu ya. Kode-kode, supaya betul. kita menyadari bahwa jin itu ada. Jin itu ada. Seperti yang tadi Bang jelasin. Dan memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sekitaran kita, tanda-tanda keberadaan mereka pun juga memang ada. Gitu. Tanda-tanda keberadaan mereka itu ya
sangat nampak gitu di sekitaran kita tentang yang tadi kita tiba-tiba merinding. Terus kemudian pernah nggak sih ketika tiba-tiba kita melihat ada sekelibatan yang lewat gitu. Iya. Bukan sesuatu hal yang dia nampak secara jelas di depan mata kita ya, karena kalau dia jelas di depan mata kita tuh orang normal agak jarang untuk ngalamin itu. Iya. Tapi ketika ada yang sekelebat seperti itu kebanyakan orang normal pun bisa merasakan hal seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa, gitu. Tiba-tiba terdengar suara menangis, yang tidak bisa kemudian dijelaskan pakai logika gitu. Tapi ada. Ada suara cakaran. Ada suara cakaran di tenda-tenda biasanya. Itu dia. Betul. Iya gitu bang. Cuman berarti memang jin itu nyata ada ya. Gitu. Ada. Memang nyatanya ada. Kita nggak bisa bilang itu hanya mitos. Kita nggak bisa bilang itu makhluk fiksi gitu yang adanya di film-film doang. Kita nggak bisa bilang kayak gitu ya. Nggak bisa, karena penjelasan tentang keberadaan jin ini tuh memang sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri gitu. Contohnya seperti ketika dalam proses penciptaan manusia. Gitu kan, ketika manusia pertama Nabi Adam alaihi salam diciptakan, itu kan sudah ada satu makhluk yang namanya Azazil. Satu jin, ini dari golongan jin juga tuh, namanya Azazil. Yang kemudian ketika terusir dari surga namanya iblis. Gitu kan? Ya, ketika Allah mengatakan kepada para makhluknya ketika itu manusia belum ada nih. Ya kan? Allah mengatakan kepada makhluknya, sesungguhnya aku ingin membuat suatu makhluk yang lain nih. Nah, ketika itu Azazil nih atau iblis itu nggak masalah dengan itu. Jadi ketika Allah menyampaikan pengen ada penciptaan makhluk yang baru, iblis nggak masalah. Oh, ada yang mau diciptain lagi nih. Iya nih, ada yang mau diciptain. Oh ya udah, oke gitu, nggak masalah. Tapi ketika Allah menjelaskan fungsinya, ini yang bermasalah. Ketika Allah melanjutkan kalimatnya di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Nah, inilah ketika iblis menampakkan kesombongannya di depan kita. Jadi bahkan tuh dalam sejarahnya Allah tuh sudah menceritakan tentang keberadaan jin itu, keberadaan makhluk namanya jin itu bahkan dari sebelum manusia itu ada. Gitu. Dari sebelum manusia ada itu iblis itu termasuk golongan jin itu sudah ada, dan bahkan dulu ya kan seperti di dalam diriwayatkan iblis itu tuh dulu jadi komandan perangnya para malaikat kan. Oh iya benar bang. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya keberadaan jin itu ada gitu. Oh iya. Yang memang sebenarnya yang seharusnya menanyakan ada atau enggak ada itu sebenarnya seharusnya dari golongan jin. Karena jin udah ada duluan gitu iya, kan. Betul. Sebenarnya manusia ada nggak sih? Iya betul. Iya harusnya gitu ya. Nah itu kan kita udah tahu nih sekarang kan bahwa makhluk gaib itu ada nyata gitu. Jin itu ada, kita bisa merasakannya. Nah, memang jin itu ngapain aja sih bang? Gitu kan kita kan beda dunia gitu kan. Kita dibatasi sama pembatas yang memang Allah ciptain gitu kan. Nah, itu jin itu ngapain aja sih bang? Dia kerjanya ngapain aja di dunianya gitu. Dia itu diciptain selain buat beribadah itu dia ngapain aja sih bang? Oke, ini menarik nih. Ini jadi lanjutin yang tadi berarti. Iya. Lanjutin yang tadi berarti. Jadi kalau kita pengen tahu kerjaannya jin, emang kita harus rada mundur ke belakang nih Bang Fadilah nih. Gitu. Itu harus rada mundur ke belakang untuk tahu sebenarnya jin itu ada di dunia ini tuh untuk apa? Selain daripada ibadah tadi kan. Iya. Gitu. Yaitu tadi ketika dalam proses penciptaannya manusia, Nabi Adam alaihi salam ketika itu diciptakan, dan kemudian Allah menjelaskan fungsinya sebagai apa manusia itu diciptakan, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah iblis ini nggak suka nih Bang Fadil. Tersaingi iblis ini nggak suka gitu. Karena selama ini yang menjadi pemimpin itu dia. Gitu. Yang selama ini kemudian beribadah, bahkan dalam riwayatnya itu tidak ada satu jengkal pun tanah di bumi ini kecuali iblis pernah beribadah di situ. Berarti saking taatnya itu luar biasa. Ya kan, saking taatnya tuh iblis tuh luar biasa, bahkan sampai tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali iblis pernah ibadah di situ. Lebih soleh iblis ketika itu. Tapi tiba-tiba kok bisa jadi makhluk terkutuk dan diusir? Nah, kenapa tuh? Nah, karena ketika pas proses penciptaan manusia dan disebutkan fungsinya apa,
Disitulah iblis menampakkan satu sifatnya yang luar biasa. Sombong namanya Bang Fadilah. Wah, berarti kita kalau misalnya soleh aja nggak cukup. Enggak cukup Bang Fadilah. Ada sifat iblis namanya sombong. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada manusia, jadi sujudnya ini li ta'zim ya. Oh iya. Ya takzim nih, bukan li ta'bud nih. Jadi penghormatan, bukan untuk menyembah. Iya. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya ketika itu, terdiri dari malaikat dan juga jin ketika itu untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Semuanya sujud tunduk patuh sama Allah kecuali satu. Iblis nggak mau. Sampai kemudian Allah nanya, Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam alaihi salam? Kenapa kamu nggak mau tunduk sama aku? Terus kata Iblis, ya Allah, bagaimana aku bisa sujud kepada makhluk yang seperti ini? Wah, sombong. Sombong. Gimana aku bisa tunduk terhadap makhluk yang modelnya seperti ini? Sedangkan aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Elemen api lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Ya kan? Kamu nggak patuh terhadapku, wahai iblis. Sujud, tetap nggak mau. Sujud, nggak mau. Kalau kamu memang tidak mau sujud, wahai iblis, keluar kamu dari surga. Keluar dari tempatku. Nah, ketika seperti itu, iblis minta 2 permintaan sama Allah. Apa tuh? Yang pertama, ya Allah, aku turun dari surga, tapi aku minta 2 hal nih sama engkau ya Allah. Yang pertama adalah, aku minta ya Allah supaya engkau tangguhkan aku sampai akhir zaman. Diabadikan sama Allah. Supaya dibuat immortal. Asik. Abadi. Mati. Nggak mati-mati. Hidupnya tuh abadi. Allah mengabulkan ini. Yang kedua ya Allah, saya minta untuk diizinkan menggoda anak cucunya Adam. Minta izin dulu. Minta izin dulu. Ya Allah, aku minta supaya diizinkan menggoda anak cucunya Adam. Lalu kemudian kedua-duanya ini dikabulkan oleh Allah. Silahkan kamu goda anak cucu Adam, yang kemudian beriman akan mengikutiku, dan kemudian yang fasik akan mengikuti engkau. Oh, Dan disitulah deklarasi perang iblis terhadap manusia. perang ya. Perang jadinya. Jadi sebenarnya kita ini sedang terlibat perang sampai akhir zaman. Sebenarnya iblis. Makanya kalau ditanya, Bang, kerjaan iblis itu apa? Kerjaan iblis itu ngegoda kita sampai akhir zaman. Gitu. Bahkan kalau perlu sampai mati, Bang Fadilah. Gitu. Bisa mati secara fisik atau mati secara bukan fisik ya. Mati hatinya. Oh iya. Gitu. Masih banyak tuh. Itu dia. Oh, itu dari jin berarti ya. Itu dari jin. Itu adalah pekerjaan utamanya dia. Makanya di dalam surat An-Nas tuh dijelaskan salah satu tugasnya bangsa jin itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was, betul. Membisikkan sesuatu kepada bangsa manusia supaya apa? Was-was, ragu. Jadi kerjaannya jin begitu tuh, bikin ragu. Ketika kita pengen sedekah ragu, kita takut miskin. Iya tuh. Ya enggak? Wah, ada teman nih manggil nih, bro, datang nih yuk ke sini, ngapain? Nih ada pengajian nih. Aduh, mendung lagi, hujan lagi. Nah di situ tuh bisikin, iya bener. Lagi mau mendung nih, dikit lagi hujan, mendingan duduk nonton. Iya nggak? Makan Indomie anget-anget sama main ML. Iya. Dibisikin, dibuat ragu-ragu, sampai pada akhirnya kita batal untuk mengerjakan suatu kebaikan. Jadi dibuat was-was, ragu. Ragu-ragu itu godaan syaitan. Ragu itu godaan setan. Gitu. Yang kedua lebih dahsyat. Apa tuh? Yang kedua itu adalah menebarkan rasa takut di antara manusia. Wah iya tuh bang. Menebarkan rasa takut nih. Iya enggak? Sebenarnya kita sama dia sama-sama makhluk nih Bang Fadil. Iya sih. Sama-sama makhluk. Makanya kadang suka aneh kenapa kita takut sama makhluknya sedangkan kita jarang takut sama penciptanya. Aduh, iya juga. Gitu. Padahal kita sama jin itu sama-sama makhluk nih. Gitu, sama-sama ciptaan. Iya. Ya kan? Kenapa kita takut terhadap sesuatu yang tidak kelihatan? Jadi kalau misalnya iya. Kenapa gitu? Kita takut terhadap sesuatu yang tidak terlihat, yang nggak kelihatan. Padahal terang-terangan di awal iblis itu deklarasi perang terhadap kita. Gitu. Dia akan senantiasa selalu menggoda kita. Dia akan senantiasa selalu membuat tipu daya dengan kita. Melewati segala sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Adat istiadat, budaya, tongkrongan, dan lain sebagainya.
Iya tuh bang, banyak tuh bang. Nah, apa? Berarti kalau misalnya yang tadi bang Nova jelasin dan di Al-Quran jelaskan bahwa iblis itu mendeklarasikan perang, berarti seharusnya kita melawan jin itu ya, bukan apa kayak kayak kita hidup sama hewan gitu. Kayak ya udahlah apa jin-jin apa hewan-hewan manusia-manusia gitu. Jadi seharusnya kita melawan ya bang. Iya betul. Harusnya kita melawan karena gini loh. Iblis itu tuh metodenya begitu. Apa yang ditawarkan itu sebenarnya bukan yang sebenarnya gitu. Kayak misalnya gini, kalau yang ditawarkan jin itu adalah air, itu api sebenarnya. Ketika yang ditawarkan api, itu air sebenarnya. Gitu. Itu tipu dayanya. Kamu pernah nggak sih ngeliatin kalau misalnya contoh nih kita angkat-angkat kasus-kasus yang sering terjadi di sekitaran kita lah. Iya, banyak. Kayak misalnya begini, ada bayi baru lahir. Ya nggak? Iya. Takut digangguin kuntilanak. Terus kemudian dibantalnya dikasih peniti sama gunting. Ah iya tuh bang, banyak yang kayak gitu tuh. Iya, ya kan? Dikasih peniti sama gunting. Ketika kita tanya, kenapa dikasih begitu? Biar nggak digodain makhluk halus. Tapi anehnya adalah manjur. Iya itu bang. Nggak ada gitu. Kenapa tuh bang? Nggak ada. Itu tipu dayanya. Supaya apa? Supaya kita percaya seolah-olah peniti dan gunting itu berhasil untuk mengusir mereka. Padahal enggak juga. Jadi kadang tuh saya suka bingung dengan orang-orang yang suka nyari makhluk-makhluk gaib ke hutan, ke rumah angker, Iya. gitu kan? Pakai alat-alat. Alat-alat. Saya bingung itu. Padahal jin itu ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita lagi ngomong sekarang aja, bisa jadi jin denger ini. Iya, dia merasa terbongkar nih rahasia gue. Itu dia. Jadi jin itu ada di setiap kehidupan kita, di rumah kita, di masjid, di kantor, di semua tempat dia ada. Dan memang mengisi kehidupan kita. Karena kita hidup tadi dibilang berdampingan dengan mereka. Ngapain dicari sampai ke tempat-tempat yang jauh kalau di rumah kita juga ada. Iya juga, sampai kuburan. Sampai kuburan diudek-udek gitu kan. Ngapain? Karena di rumah kita pun juga ada jin gitu sebenarnya. Karena memang Allah tuh menyediakan tempat-tempat tinggal untuk mereka. Itu beberapa bagian ada di rumah-rumah kita. Contohnya di mana? Contohnya tuh misalnya kau ada wastafel nggak di rumah? Ada. Nah, ada pipanya kan? Ada ya. Iya. Itu tempatnya jin. Lah. Tuh. Muat, bang. Ya memang begitu. Jadi jin itu ditempatkan oleh Allah tuh di tempat-tempat yang lembab dan kotor biasanya. Dan dia suka dengan seperti itu. Gitu. Makanya tuh ulama tuh siapa ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau siapa gitu. Itu pernah mengatakan bahwa ketika kita membuang air panas ke lubang gitu ya. Ke lubang atau kemudian ke wastafel atau yang lainnya, itu kita diminta untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Oh. Supaya apa? Supaya tidak terkena jin yang sedang tinggal di situ. Lihat ya, indahnya Islam aja, bahkan kita menghormati yang tidak kita lihat. Iya benar. Gitu. Walaupun kita bermusuhan loh ya. Iya. Gitu, walaupun kita bermusuhan tapi tetap begitu tuh. Kita diminta untuk mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim supaya air panas yang kita buang ini tidak mengenai jin yang tinggal di sana. Oh, jadi ya intinya sebenarnya kita harus dari hal kecil itu aja untuk membuang air panas gitu kan. Itu aja kita diharuskan untuk membaca bismillah gitu. Betul. Auzubillah gitu. Apalagi untuk hal yang lain ya. Iya betul. Makanya tuh agak aneh gitu terhadap orang-orang yang kemudian mencari-cari hal goib sampai keluar luar sana. Dan sebenarnya itu adalah kembali lagi tipu dayanya tadi. Itu merupakan mega proyeknya mereka. Oh. Mereka tuh punya proyek sama kayak manusia gitu. Mereka tuh punya proyek. Proyeknya itu bagaimana caranya supaya manusia itu tertipu. Makanya tadi kan salah satunya adalah dibuat was-was. Iya. Dibuat ada rasa takut. Iya. Dengan banyaknya orang-orang yang mencari hal-hal gaib, kira-kira kita takut nggak untuk menuju ke situ? Banyak nggak orang yang akan takut? Takut. Takut. Banyak. Banyak. Gitu. Jadi secara tidak sengaja, kita baru saja menjadi juru-juru bicaranya jin. Oh iya juga. Iya. Jin mungkin nggak bisa ngomong langsung sama kita. Nggak bisa gitu. Gue ada di sini nih gitu. Mungkin nggak bisa. Karena memang tadi itu Allah udah ciptakan hijab antara kita dengan bangsa jin. Yang ketika jin deket aja tuh udah ada rasa merinding dalam diri kita. Itu proses penjagaannya Allah terhadap kita. Makanya nggak bisa nih jin untuk langsung ngomong sama kita. Tapi jin punya juru bicara Bang Fadilah. Oh,
Jin itu punya juru-juru bicara. Siapa? Dukun-dukun. Oh iya. Gitu. Sekarang kadang-kadang kita punya pertanyaan nggak sih kayak tadi tuh tentang itu tradisi kan jatuhnya ya. Tradisi. Yang kemudian Naruh naruh gunting gitu. Saya pengen tahu deh orang yang pertama kali nyetusin itu siapa gitu. Siapa? Dukun paling. Karena zaman dulu kan gimana ya? Makanya kan zaman dulu tuh banyak banget orang yang disebut dengan orang tidak pintar kan ya. Iya. Ya kan kalau orang pintar kan minum tolak ya. Iya. Tolak bala ya. Tolak bala. Iya gitu. Nah ini orang dia kan nggak minum tolak bala. Ya itu yang kemudian banyak juru-juru bicara jin di sekitar kita yang kemudian itu juga sebagai mega proyek daripada mereka untuk membuat sebuah tipu daya untuk kita. Itu Bang Fadila. Oh, seperti itu ya, Bang. Nah, kan tadi itu sempat dibahas juga kan, kayak tradisi masyarakat setempat yang masih mempercayai hal-hal itu tuh. Dan mungkin yang dan yang juru bicara yang dimaksud Bang Novel itu sama dengan cerita masyarakat gitu, yang kayak di rumah kosong ada hantunya gitu kan. Terus di sekitaran kuburan atau di pinggir kuburan tuh hati-hati gitu kan, karena banyak hantunya gitu. Yang padahal ya yang tadi Bang Novel bilang juga gitu, tanpa kita kesana pun di sekitaran kita ada ya Bang. Ada di sekitaran kita ada, di rumah kita ada. Nah iya tuh Bang. Cuman bahkan di zaman sekarang aja Bang, yang emang teknologi udah maju banget gitu, yang udah modern, masih banyak tuh Bang yang apa ya bahasanya ya make begituan gitu. Kayak misalnya kalau orang dagang ada yang namanya tuh buat penglaris. Oh, jin penglarisnya. Iya. Atau buat kayak Pesugihan luar biasa. Atau teman-teman saya Mas, wah ada banyak teman saya yang bahasanya itu dia pegangan gitu, buat pegangan gitu. Duit. Bukan. Bukan duit. Kalau duit kan enak ya. Enak betul, bisa beli bakso mungkin. Baca-bacaan Bang. Gitu Buku. Bukan kayak kertas tulisannya itu ada ayat Arabnya gitu. Raja. Ya kurang tahu. Ya oke. Iya, katanya tuh ada yang buat kuat gitu, ada yang buat narik wanita. Wah. Gitu Bang. Iya. Bahkan masih banyak yang kayak gitu Bang. Nah, menurut Abang nih dengan banyaknya yang mungkin disebut tipu daya syaitan ini, gimana tuh Bang? Iya betul. Jadi mungkin ini akan kembali ke awal yang tadi gitu. Makanya tuh pekerjaan utamanya para jin ini adalah membuat was-was gitu. Makanya tuh karena ini adalah merupakan pekerjaan yang mungkin utama bagi mereka, makanya Allah kemudian langsung mengabadikannya di surat An-Nas gitu. Gitu kan, tentang yuwaswisu fi sudurin nas gitu. Memberikan was-was gitu, merasa ragu terhadap dirinya sendiri, ragu terhadap penciptanya sendiri, sampai akhirnya untuk nyari jodoh aja butuh bantuan jin gitu. Karena apa? Saking nggak pedenya dengan diri sendiri, merasa minder dengan diri sendiri. Itu merupakan sebuah tugas dari jin juga tuh, untuk supaya tuh kita merasa bahwa gitu, kita kayak merasa gue kayaknya nggak bisa nih, gue kayaknya susah nih, gue kayaknya tuh nggak mungkin jadi kaya kalau gue gini-gini aja. Iya tuh. Gitu, gue nggak bisa nih kayak begitu, gue harus ngelakuin sesuatu, bayar 2 juta, 3 juta buat penglaris. Berarti sebenarnya jin itu datang, jin itu mengganggu kita itu diawali karena kesalahan kita juga. Betul. Makanya tadi Allah tuh sebenarnya udah pasang hijab di antara kita. Jin tuh nggak bisa nyerang kita. Ini kita harus tahu nih. Jin itu nggak bisa nyerang kita kecuali kita yang buka pintu. Jin itu tuh tidak bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Gimana tuh? Gitu. Ini. Jadi tadi tuh jin itu pada dasarnya nggak bisa kemudian mencelakakan kita. Kemungkinan besar adalah membisikkan kita. Waswisu tadi, memberikan rasa was-was, membisikkan sebenarnya pada dasarnya. Tapi tadi banyak manusia-manusia yang kemudian akhirnya membuka pintu itu sendiri gitu, datang ke dukun, bikin perjanjian dan lain sebagainya, gitu. Yang akhirnya membuat derajat kita itu lebih rendah daripada si jin itu sendiri. Yang padahal tadinya tuh Allah udah membangga-banggakan manusia loh, dengan mengatakan bahwa aku akan menciptakan seorang khalifah loh, pemimpin di muka bumi ini. Berarti kan manusia itu diciptakan untuk memimpin bangsa jin juga termasuk. Iya.
yang ada di bumi ini. Semuanya manusia yang atur. Gitu. Derajatnya tuh tinggi luar biasa. Tapi kemudian ketika kita menyerahkan diri kita nih, bekerja sama dengan para juru-juru bicara jin tadi, dukun, orang tidak pintar. Iya, orang yang tidak pintar gitu. Ini sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk bisa dicelakai oleh mereka. Jadi kita sendiri yang akhirnya kemudian buka pintu, memasukkan bangsa mereka ke dalam tubuh kita. Nah itu bang. Apa? Bisa gitu. Yang tadi kamu sebutkan itu, jadi aduh nih bukan pasang togel ya. Iya. Apa namanya itu pasang susuk, wapak. Iya kan? Supaya kebal dan lain sebagainya gitu kan. Ketika pas kemudian diingatkan, jangan begitu dong gitu kan. Jangan seperti itu dong. Oh banyak kok dulu tuh wali-wali yang kebal. Waduh. Mantep ya. Mantep. Kalau Rasul ngajilin begitu nggak akan berdarah Rasul ya. Bener juga ya. Iya dong. Rasul aja perang berdarah dong. Berdarah-darah dong. Masa ini nggak berdarah sih? Itu kan nurutin siapa? Iya bener. Gitu. Itu sebenarnya adalah bagian dari tipu daya jin. Makanya tadi yang tadi kamu misalnya, iya nih bang ada bacaan-bacaan yang tulisannya Arab. Karena banyak dari kita yang sekarang itu, ya kan, banyak dari kita yang sekarang itu seolah-olah segala sesuatu yang tulisannya Arab berarti syar'i. Iya bang. Iya sih. Itu yang jadi permasalahan. Karena apa ya? Mungkin karena kurangnya edukasi juga ya, yang ada di masyarakat juga. Dan akhirnya kemudian ya inilah gitu yang terjadi gitu. Pokoknya ada bahasan Arab ya kan. Oh, ini pasti Islam nih. Iya, bahkan ada tuh kayak jokes gitu di Instagram gitu. Ketika lagi tahlilan gitu kan. Padahal orang ini lagi ngobrol bahasa Arab gitu. Oh, iya. Sekitarnya malah amin. Amin. Kayak gitu ya, Bang. Iya benar. Nah, itu betul. Kurangnya edukasi. Karena gini nih. Abang tuh pernah gimana ya? Bukan jadi pernah ada kasusnya begini. Ada kasusnya, ada orang kemudian beli kaligrafi di jalan. Iya. Terus kemudian kaligrafinya dipasang di rumah. Nah, setelah di kaligrafi itu dipasang di rumah, itu vibes di rumahnya tuh langsung gak enak, berubah. Langsung berubah hawanya. Keluarganya jadi huru-hara, berantem terus dan ya gak enak lah isi rumah itu. Ya kan? Lalu kemudian datanglah nih, ya kan, Ustadz nih, Ruqyah. Iya. Ruqyah Syariah. Terus kemudian ketika di Ruqyah, ke orang ini nggak kena gitu. Jadi bukan pusatnya gitu. Di Ruqyah nih orang ini nih. Wah udah tuh kayak cuman udah gitu doang. Terus di Ruqyah yang satunya lagi nggak kena. Ruqyah lagi satunya lagi nggak kena. Pas kemudian dicari, ternyata sumbernya itu adalah dari kaligrafi yang baru saja dia beli. Terus kemudian ketika dia lihat, ternyata kaligrafi itu isinya bukan kaligrafi, tapi isinya adalah mantra-mantra tulisannya bahasa Arab, namanya rajah itu. Waduh. Itu pemanggil jin itu. Oh gitu ya, Bang. Gitu, makanya harus hati-hati nih. Nggak semuanya tulisan Arab bisa kita kantongin, jangan, hati-hati. Oh. Gitu, makanya kita tuh juga harus banyak belajar tentang hal-hal seperti ini. Gitu, makanya itu tadi di awal Bang Novel tuh bilang, gitu ya, bilang bahwa obrolan tentang gaib ini rawan banget. Oh iya benar. Ini nih, salah sedikit kita ngomong berbahaya untuk tauhid dan akidah. Iya. Gitu. Karena itu tadi gitu. Ketika ada orang yang kemudian, enggak kok insya Allah ini adalah air doa. Tapi sebenarnya ada air doa beneran gitu. Terus kemudian, enggak kok ini tuh tulisannya tuh tulisan-tulisan doa. Gitu. Ternyata raja. Iya aduh. Gitu kan. Oh. Sini diisi. Wah, badannya diisi. Makanya tuh ada tuh salah satu, mohon maaf ya, bahkan kemudian ini masuk ke semua lini kehidupan kita. Kayak tadi tuh, orang yang kemudian mau memulai usaha pakai penglaris, masuk ke dunia perekonomian kita. Terus kemudian yang tadi tuh, kemudian ada anak yang baru lahir, diberikan gunting dan kemudian peniti, bahkan masuk ke dalam keluarga kita. Terus kemudian tadi, iya, ya kan, yang seperti itu. Jadi semua lini itu sudah diambil gitu oleh bangsa jin ini gitu. Semuanya dilengkapin gitu. Iya. Semuanya dibuat tipu dayanya, bahkan sampai ke ilmu bela diri dan adat istiadat aja masuk gitu. Mereka tuh masuk. Kau pernah dengar nggak ada tenaga dalam tuh namanya inti api? Pernah dengar Bang. Ada yang pernah belajar? Mungkin Anda ada yang pernah belajar? Mantap nih Anda. Inti api. Iya, itu.
Karena di dalam Al-Qur'an itu ada tulisannya tuh ada Allah menjelaskan tentang dari apa jin itu diciptakan. Ya kan? Iya. Yaitu dari intinya api. Iya, aduh. Jadi fungsi tenaga dalamnya itu adalah menyerap energi-energi jin yang ada di sekitarnya dia. Pernah belajar Anda? Nah, itu Bang. Dengan banyaknya kayak pesugihan apa gitu-gitu kan itu membuat orang-orang ini jadi nggak percaya sama Allah lagi gitu. Betul. Karena ya udah mereka aja bahkan merasa minder dengan dirinya sendiri gitu kan Bang. Gitu, nggak yakin gitu. Mau mulai ini takut ini, mau mulai ini takut ini. Betul. Sampai malah percayanya sama yang begituan gitu. Betul. Sama dukun orang nggak pinter gitu. Nah, dari situ kan ada juga tuh Bang. Kalau itu dalam hal-hal pelaksanaannya kayak hal-hal gue gitunya, cuman ada lagi tuh kayak kita malah jadi percayanya ke orang-orang yang bisa ngelihat hantu, Mantap orang-orang yang bisa merasakan keberadaan itu, yang tadi Bang Noval bilang gitu, ada raja di situ kan sampai manggil orang kan gitu. Nah kebanyakan orang bahkan itu percayanya sama orang itu Bang, bukan ke Allahnya gitu. Gitu Bang, itu menurut abang gimana tuh? Atau apa itu disebutnya? Oh iya, indigo. Wah, pintar ya kamu ya. Indigo. Iya. Iya, itu indigo Bang. Kalau bahasa sekarang itu, kalau bisa disebut juga kelebihannya yaitu indra keenam. Itu menurut Bang Noval gimana tuh? Oke, begini. Ini menarik ya bahas tentang indigo ya. Iya. Saya harus ngejelasin ke teman-teman juga nih tentang indigo itu sebenarnya apa, dari mana datangnya dia, gitu ya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa indigo itu gift, gitu. Iya. Kemampuan, kemampuan yang memang diberikan oleh Allah gitu terhadap ini gitu, hadiah atau apalah gitu. Kelebihan betul, kelebihan. Banyak orang-orang yang menganggap seperti itu. Padahal sebetulnya tidak gitu. Jadi indigo itu pada dasarnya adalah gangguan jin terhadap orang tersebut gitu. Karena begini, tadi kan Allah sudah menciptakan hijab antara manusia dengan bangsa jin. Iya. Ya kan? Manusia tidak akan pernah bisa melihat jin. Nggak akan pernah bisa. Oke. Tapi jin kemudian diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat manusia. Iya. Oke? Ini pahamin dulu nih. Paham. Manusia tidak akan pernah bisa melihat jin, tapi jin kemudian diberikan kemampuan untuk bisa melihat manusia. Iya. Kalau itu pun kalau kita nggak doa. Kalau kita doa, ada penghalangnya. Oh. Gitu. Artinya kita nggak bisa lihat jin, cuman jin yang bisa melihat jin. Oke. Berarti orang yang bisa melihat jin, matanya sudah di-upgrade jadi mata jin tuh. Iya duh, berarti orang yang bisa melihat jin adalah bagian dari jin. Iya betul. Itu dia. Nah saya harus jelasin dulu nih. Karena ada beberapa dari teman-teman indigo itu, termasuk teman-teman saya banyak yang indigo juga. Ya, itu beberapa tuh banyak dari teman-teman saya yang indigo itu tuh dia punya kemampuan masing-masing. Ada yang kemudian yang baru viral ini tuh yang kemarin Nebak-nebak. nebak meramal. Peramal. Gitu ya. Ada yang kemudian bisa melihat masa lalu. Terus kemudian ya ada yang melihat hantu dan lain sebagainya. Tahu nggak sih sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka itu? Itu sebenarnya adalah jenis-jenis jin. Gimana Bang maksudnya? Kebanyakan anak indigo yang bisa melihat masa depan itu nggak bisa melihat hantu. Jadi nggak semua anak indigo bisa ngeliat setan ya. Oh. Ini harus pahamin dulu nih. Ada bagian-bagian. Ada bagian-bagiannya. Gitu. Ada bagian-bagiannya nih gitu. Kayak sama kayak kita main ML gitu kan. Ada tank, ada yang ini gitu-gitu. Iya. Jadi ada bagian Spesialis masing-masing. Gitu. Jadi nggak semuanya tuh bisa ngelihat setan gitu. Enggak. Ada yang dia cuma bisa ngerasain doang. Gitu. Ada yang kemudian tadi tuh dia bisa meramal tapi nggak bisa ngelihat setan. Ada yang dia kemudian bisa ngelihat setan tapi nggak bisa ngeramal, nggak bisa melihat masa depan. Gitu. Ada yang dia nggak bisa melihat masa depan, ada yang dia nggak bisa ngelihat setan tapi dia bisa melihat masa lalu. Gitu. Ini dulunya nih rawa tau di sini nih gitu. Oh. Misalnya gitu. Ini dulunya tuh gimana tahun 18 ini tuh ini gitu-gitu. Gak enak ya. Bisa Iya. tahu sejarahnya. Iya langsung. betul. Tapi sebenarnya apa yang dialami mereka itu adalah bagian-bagian dari jin karena Rasulullah pun sudah menjelaskan tentang 3 jenis jin. Apa aja tuh? Pertama, ya, ada jin yang punya sayap dan dia bisa melayang. Jadi ini beda-beda jinnya nih ya.
Jin yang pertama itu adalah bentuknya dia tuh bersayap. Oke. Gitu. Allah menciptakan bangsa jin itu ada yang bersayap. Yang bersayap ini terus kemudian suka terbang-terbang sampai kemudian ke lapisan langit. Yang di sana kemudian dia mencuri dengar omongannya para malaikat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jin ini ngabarin ke orang itu. Makanya kadang-kadang kalau kamu tanya anak indigo, lu tahu dari mana? Ya gue tahu aja. Siapa yang ngasih tahu lu? Gue nggak boleh ngasih tahu. Oke, iya. Anda pernah mendengar kalimat itu? Pernah. Oke. Pasti ditutupin sama mereka. Kita sepakat ya? Iya. Sepakat. Tuh, jadi ada bangsa jin yang dia suka melayang gitu. Suka melayang. Emang diberikan sayap gitu. Yang kemungkinan dia itu yang tadi tuh yang suka mencuri dengar informasi-informasi sesuatu tuh tentang apa yang akan terjadi gitu. Jadi kadang-kadang tuh Allah ketika terus kemudian menerapkan sesuatu, pengen membuat sesuatu, malaikatnya tuh suka ngomongin tuh. Oh iya. Gitu. Malaikat tuh suka ada pembicaraan di antara malaikat. Nah, jin itu tuh curi-curi denger tuh. Oh gitu ya. Maka di dalam hadis itu ketika malaikat tahu tentang ada yang mencuri dengar itu, maka kemudian jin-jin itu dilempari dengan panah-panah api. Itu hadis Rasul tuh, sahih beneran ada yang kayak gitu. Gitu. Cuman ada cumannya nih. Cuman jenis jin yang model seperti ini kebanyakan cara munculnya harus dipanggil. Oh. Enggak datang sendiri dia. Enggak, dia harus dipanggil. Biasanya melakukan ritual. Ada meditasi, pertapaan, harus dipuasain dulu baru datang. Oke, jadi ada perjanjian dulu. Meditasi. Oke. Ya, jadi kalau peramal, oke ya. Yang kedua, jenis jin yang kedua itu adalah jenis jin yang berbentuknya seperti hewan. Ya, betul. Kamu kalau misalnya pernah ngeliat ada anak indigo yang kemudian, pendamping gue tuh harimau. Oke, gitu kan. Iya. Dan lain-lain. Nah, itu adalah pendampingnya itu dari bangsa jin yang kedua. Oh. Biasanya memberikan efek-efek wibawa, karisma, dan lain sebagainya gitu. Jangan-jangan orang-orang yang berwibawa yang Wallahu a'lam. Kita nggak tahu juga tuh, ya kan? Kita nggak tahu juga gitu. Jadi ada jin yang kemudian tugasnya mengabar-ngabarkan kepada anak-anak indigo ini, gitu kan? Ada jin kemudian yang dia punya pendamping berupa banyak hewan-hewan. Pernah nggak sih ketika lagi kesurupan, aing macan, ada gitulah, gitu kan? Nah itu adalah bagian-bagian dari jin yang disebutkan oleh Rasulullah itu tadi dua tuh, dua jin yang disebutkan oleh Rasulullah. Karena yang ketiga adalah apa tuh? Yang ketiga itu lebih menjelaskan kepada tempat-tempat jin, gitu. Tempat-tempat tinggal jin atau kebiasaan-kebiasaan jin gitu. Yang ketiga itu Rasulullah pernah menyebutkan bahwa jin itu ada yang menetap, ada yang tidak menetap yang tadi. Oh. Gitu. Yang menetap itu mungkin kalau teman-teman tuh pernah mendengar tentang penunggu gunung, penunggu laut, penunggu hutan, penunggu pohon. Nah, itu adalah jin-jin yang memang dia suka menetap di sana. Walaupun dia keluar, nanti dia akan kembali lagi ke situ. Jadi dia suka ada di situ. Oh. Dia menetapi di situ. Gitu. Karena memang sebenarnya fitrah dari bangsa jin itu dia lebih senang tinggal di tempat yang jauh dari manusia. Sebenarnya. Tapi kan jin kan dibagi dua lagi kan. Ada jin muslim, ada jin fasik kan. Iya. Gitu. Kalau jin muslim sama kayak kita tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang tuh ada jin muslim ada kontak dengan manusia gitu. Nurut dia ya. Ada juga yang bandel sama kayak manusia ada yang muslim tapi bandel ada gitu. Banyak. Nah, jin juga sama, jin sama lah kayak kita. Oke. Gitu. Kayak begitu gitu kan. Itu penunggu gitu. Ada yang kemudian dia jin-jinnya ini tuh nomaden. Berpindah-pindah. Pindah gitu. Artinya keliaran aja. Gabut ya. Gabut aja dia, kerjaannya tuh gabut kayak gelandangan gitu. Ya, bete amat. Bete emang, enggak apa-apa kita hina aja jin. Hina aja terus. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya itu ya. Jadi ada yang kemudian dia di pinggir-pinggir jalan, di jalanan dan lain-lain. Makanya tuh itu tadi tuh kita disunahkan itu ketika kita keluar dari rumah mengucapkan bismillah auzubillahi minasyaitonirrajim, mengucapkan ta'awuz. Supaya apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah terhadap jin-jin yang modelnya kayak begini nih. Karena jahil nih Bang Fadilah nih. Wah, iseng gitu. Iseng gitu nih. Kadang-kadang nih ketika kita lagi jalan ngikut aja set gitu. Tiba-tiba ikut sampai rumah. Nempel gitu. Oh, itu yang bahasa orang-orang ditempelin. Ditempelin. Setan rumputan. Nah, that's right. Gitu. Makanya kemudian tuh ketika kita masuk ke rumah pun juga harus mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma assalamualaikum doang nih.
Iya. Gitu. Jadi kan kadang-kadang tuh ada orang yang kemudian dia masuk rumah cuma assalamualaikum, udah. Bukan. Jadi assalamualaikum juga, bismillah juga. Oh itu udah sepaket. Udah sepaket itu Nggak boleh gitu. dikurang-kurangin. Nggak ada yang boleh kurang-kurangin. Jadi insya Allah tuh sesuatu yang datang dari luar tuh nggak akan bisa masuk ke dalam. Rumah kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Oh Taala. jadi berarti ya indigo itu karena bantuan jin ya? Iya betul. Wah ternyata apa? Oh satu lagi nih. Apa tuh? Ini harus saya kasih tahu nih, biar nggak salah pengertian. Oke. Kadang-kadang tuh ada beberapa dari teman-teman kita yang indigo itu mengabarkan tentang segala sesuatunya gitu. Ini harus kita fahamin sama-sama bahwa setiap apa yang diomongin itu jangan dipercaya ya. Oh Gitu. Termasuk ramalan itu nggak boleh dipercaya karena sanksinya lumayan agak berat nih dari Allah ini. apa tuh? Sanksinya itu adalah ketika kita mempercayai omongan orang-orang yang kemudian mendapat bantuan dari jin, itu adalah sanksinya 40 hari 40 malam ibadah kita nggak diterima sama Allah. Wah Iya kalau seandainya selama 40 hari itu kita hidup loh ya. iya. Kalau pertengahan 40 kita meninggal ya sia-sia aja. Mempercayai perkataannya doang. Ya? Iya betul. Jadi nggak boleh tuh. Gitu. Oke oke. Harus jaga-jaga lagi nih Iya. berarti nih. Ah, Yang tapi intinya tuh memang berarti ya indigo itu karena bantuan jin. Jadi Bantuan jin. yang orang-orang yang membanggakan tentang indigonya atau banyak nih di sekitaran aneh teman-teman aneh yang bilang, oh di situ ada ini tuh, di situ ada ini tuh, gitu. Berarti sebenarnya dia nggak membanggakan. Dia seharusnya nggak membanggakan itu. enggak. Itu malah merendahkan dirinya. Betul ya, sekali. sebenarnya Itu yang terjadi. Gitu. Kalau kecuali dia kalau tiba-tiba autofocus, oke. ya. Oke. Ya. Ya itu benar. Ah, Bela diri ya. ya itu bang, apa dari banyaknya penjelasan tentang goib jin gitu tadi yang udah dijelasin, bahkan cara kerjanya gitu, bahkan jenis-jenisnya, ya apa ini nih udah kebongkar nih gitu kan, udah kebongkar nih bagaimana jin bekerja, bagaimana jin hidup, bahkan seperti manusia ternyata jin itu gitu, hampir seperti manusia gitu, cara hidupnya dan lain-lain gitu, jenisnya banyak, cara kerjanya berbagai macam gitu kan. Dan bahkan tipu dayanya itu sangat banyak gitu kan ya bang. Nah dengan banyaknya tipu daya itu, dengan banyaknya gangguan itu, dengan banyaknya godaan seperti itu kan kayak apa ya, itu sangat mengganggu manusia tuh bang terkadang gitu, bukan terkadang tapi sering gitu, sangat mengganggu manusia. Kalau kayak misalnya nih ada nih teman aneh, ada tuh teman aneh yang cerita kayak gitu, apa dia lagi mau sholat malam lah, lagi mau sholat malam gitu, sholat tahajud nih, terus dia mau ngambil wudhu nih gitu kan, dari bangun ngambil wudhu nih, set itu was-was tuh kan, was-was, terus pas ngambil wudhu tuh di situ dia kayak yang apa, nggak mau nengok kanan kiri gitu, Oh takut. takut gitu, kayak ngerasa takut gitu. Padahal dia mau ngapain? Dia mau sholat kan, Iya betul. dia mau beribadah, dia mau berhadapan kepada Allah, tapi dia takut dengan itu, gitu kan. Dan bahkan sampai di saat sholat pun, di saat sujud, Ngebayangin. itu dia malah ngebayangin aja Iya gitu. betul. Bukan. Kadang-kadang kalau lagi keramas juga tuh. Oh iya benar. Iya kan, harus cepet-cepet tuh kan. Iya benar. Iya, takut. Merem. Meremnya cepet-cepet. Iya tuh. Terus juga kalau apa, kalau lagi di kamar mandi mungkin mohon maaf nih lagi buang air besar, air kerannya dikencengin gitu. Biar nggak kayak ada sepi-sepi teman. banget. Iya, biar nggak sepi-sepi banget. Nah iya tuh bang, dari banyaknya godaan yang kayak gitu, dari banyaknya kisah cerita-cerita masyarakat yang kayak gitu juga, itu kan iya agak menyulitkan kita tuh, sangat menyulitkan kita sebagai manusia yang mungkin masih berproses untuk menaikkan iman gitu, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu, berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, ada nggak sih bang cara-cara atau doa-doa yang apa ya dianjurkan gitu oleh Rasulullah atau ada di Al-Quran yang memang kita bisa pakai tuh untuk menghindari dari gangguan-gangguan jin ini? Oke. Jadi gini, itulah luar biasanya Allah sama kita tuh begitu. Luar biasa dan sayangnya Allah sama kita tuh kayak begitu. Jadi kita itu tuh Allah tuh tahu gitu bahwa kita butuh senjata ya. Iya. Gitu.
ya namanya orang perang ya kan, pasti akan butuh senjata, perisai, pedang dan lain sebagainya. Makanya Allah kemudian memodalkan kita senjata-senjata yang berupa doa. Makanya kayak tadi tuh, ketika kemudian kita lagi masak Indomie nih, tiba-tiba terus kemudian kita merinding, gak usah takut gitu. Karena takut itu adalah makanan jin. Gitu. Dia nyerap ya? Iya betul. Jadi ketika kita takut dengan bangsa jin, jin itu akan semakin berani dengan kita. Akan semakin berani dengan kita. Sama halnya ketika banyak tuh kemudian kepercayaan-kepercayaan masyarakat ketika di jalan itu harus kemudian bunyiin klakson biar nggak kecelakaan. Kan ada tuh yang kayak begitu-begitu. Iya. Nah itu adalah termasuk juga bagian dari tipu daya dia yang membuat dia semakin kuat ketika kita ngikutin dia. Sebenarnya nggak usah pakai bunyiin klakson pun juga nggak apa-apa. Kita pun juga nggak akan nggak akan, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa gitu. Makanya kemudian kita diajarkan nih banyak senjata nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya ketika kita merinding tadi, kita merasakan ada makhluk-makhluk di sekitar kita. Ya nggak usah takut, cukup baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang membahayakan. A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah kok. Allah jaga kita, Allah lindungin kita. Nggak hafal, Bang. Udah baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ketika kita takut terhadap sesuatu, takut digoda sesuatu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Itu bunyinya begitu. Minta perlindungan kepada Allah. Dengan apa? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Tuh. Terus itu kan salah satu doanya yang mungkin bisa jadi cara praktis kita gitu menangkal jin. Nah, ada nggak sih Bang kita nih buat menahan diri kita gitu, menangkal diri kita itu kan ada tuh yang namanya ruqyah gitu kan, gitu. Nah itu kita bisa nggak sih ruqyah sendiri gitu? Bisa. Gimana Gitu. sih Bang caranya? Karena lagi-lagi tuh Rasulullah tuh pernah menyebutkan tidak ada sesuatu penyakit tanpa ada obatnya. Gitu. Pasti segala sesuatu tuh pasti ada obatnya. Termasuk doa itu juga ada yang namanya penyembuh gitu, doa penyembuh. Misal contoh nih, kita pengen supaya ini sharing aja ya. Ini sharing aja, misalnya gitu. Gimana sih caranya menjaga diri kita dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan? Yang paling ampuh adalah pertama adalah ayatul kursi. Oh itu ampuh ya? Ampuh gitu. Ayatul kursi itu bahkan yang mengajarkan itu bangsa jin sendiri gitu. Jadi bayangkan loh ya, bangsa jin itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang mencelakakan mereka. Tapi yang luar biasanya adalah kenapa mereka berani untuk ngasih kita senjata itu loh. Oh iya, kenapa tuh Bang? Makanya ini, sebelum kita ngebahas tentang doanya nih, kita harus pahamin ini dulu nih. Kenapa? Ya, kenapa kok bangsa jin itu tuh sampai berani memberikan kepada kita suatu doa yang bahkan membahayakan nyawa mereka? Ayatul kursi gitu. Kan dalam sirahnya itu kan ada seseorang sahabat yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga kurma zakat ketika itu kalau nggak salah, kurma itu. Nah kemudian ketika sedang menjaga ada bangsa jin yang mencuri, mau mencuri kurma itu, lalu ditangkap sama sahabat. Berarti jin bisa ditangkap nih. Oh iya. Ya, jadi jin itu ketika dia berani menampakkan diri di depan kita, di hadapan kita, itu tanda bahwa mereka dalam kondisi yang paling lemah tuh. Makanya tuh ada kemudian riwayat-riwayat menjelaskan tentang Rasulullah mencekik jin gitu. Ada kemudian sahabat yang bergelut dengan jin, yang berantem sama jin gitu. Ada yang kayak begitu, memang betul. Jadi ketika mereka masuk ke dunia kita, mereka akan mengikuti hukum dari dunia kita. Oh. Mereka akan mengikuti hukum dunia kita, gitu kan? Nah ditangkap tuh. Ketika ditangkap, sahabat itu mengatakan, aku akan laporkan kau kepada Rasulullah. Gitu. Terus jinnya nih, tolong jangan laporkan aku kepada Rasulullah. Gitu. Enggak, saya harus laporkan engkau kepada Rasulullah. Tolong lepasin saya. Kalau engkau melepaskan saya, maka saya akan mengajarkan kamu suatu doa yang bisa melindungi kamu. Akhirnya diajarkan tentang ayatul kursi. Besokannya ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam tuh saya menangkap seseorang, terus dia memohon-mohon untuk dilepaskan. Gitu. Dia mengajarkan kepadaku suatu ayat. Apa ayatnya kata Rasulullah? Ayatnya ayat kursi nih dibacain. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa dia itu bangsa jin. Dan dia telah mengatakan sesuatu yang benar padahal dia jarang mengatakan hal yang benar.
Tapi yang luar biasa di sini adalah jin itu berani untuk memberikan kepada kita doa yang paling bahaya untuk mereka. Kenapa? Karena manusia tempatnya lupa. Oh iya. Manusia itu tempatnya lupa. Kita udah tahu ini dari ribuan tahun yang lalu ketika Rasulullah ngasih tahu tentang ini, kisah ini. Tapi berapa banyak ketika kita menyaksikan penampakan yang kita baca doa makan. Iya benar. Astagfirullahaladzim, Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina azabannar. Kau pernah nggak sih ngeliat ada orang kaget begitu? Banyak. Hah? Banyak kayak gitu. Padahal yang dianjurkan adalah ayatul kursi. Iya sih. Itu ribuan tahun yang lalu udah diajarin, tapi kita lupa. Makanya mereka tuh berani gitu. Makanya kita berani gitu. Mereka tuh berani untuk memberikan suatu bahkan senjata yang paling mematikan untuk mereka sekalipun kepada kita karena kita adalah termasuk bangsa yang pelupa. Gitu. Makanya ingat, sebenarnya setiap doa itu berpengaruh untuk kita. Walaupun pendek bang, walaupun pendek. Nggak panjang nggak apa-apa bang, nggak apa-apa yang nggak panjang. Kayak tadi tuh, ketika kita mengucapkan auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh iya. Atau kemudian kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena doa itu datangnya tuh harus dari hati. Yakin datangnya tuh harus dari hati. Gitu. Itu melindungi diri ya. Oh iya, melindungi diri. Nah, prakteknya ada nggak bang ruqyah untuk ruqyah mandiri itu sendiri yang mungkin kita bisa terapin gitu di rumah kita sendiri gitu, kayak wah aduh nih badan rasanya kayak ada yang janggal nih gitu. Oh, mendeteksi. Iya, mendeteksi. Ya. Ada sebenarnya. Jadi ada yang namanya tuh ruqyah mandiri. Oh. Ya, ada ruqyah mandiri. Ruqyah ini kemudian memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kau merasakan ada sesuatu di dalam tubuhmu, itu maka lakukan ini. Gitu. Yang pertama, tentu saja niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kalau yang nyembuhin Allah nih, bukan yang lain. Yakin dulu itu tuh. Sama kita di doa, percuma nih kita doa kalau kemudian nggak yakin gitu atas doanya. Jadi yang pertama itu adalah niat yakin bahwa yang menyembuhkan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ini kalau seandainya ada bagian-bagian dari tubuh kita yang dirasa sakit. Oh. Oke. Oke. Pertama, sentuh bagian yang sakit. Anggap di sini dada lah yang sakit. Iya. Ya kan? Bukan galau nih. Iya. Ya. Anggap nih dada nih yang sakit. Ya kan? Lalu kemudian setelah ditempelkan itu kepada yang sakit, baca dulu suratul Fatihah. Ummul Quran. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim terus sampai waladdallin. Amin. Setelah dari situ baca doanya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu. Baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu baca 7 kali. Oke. Baca 7 kali itu kan. Lalu kemudian baca lagi suratul Fatihah. Lalu setelah suratul Fatihah baca lagi 3 kul. Trikul, ya kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian tarik dari bagian yang sakit dari bawah, ikutin urat leher. Gak usah ditutup Keluarin. banget ya. Enggak usah. Keluarin gitu. Biasanya efeknya muntah. Gitu. Biasanya efeknya muntah. Cara yang kedua adalah misalnya kita dalam keadaan setelah sholat. Setelah sholat, ya kan lagi zikir udah selesai, kemudian angkat kedua belah tangan kita, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayatul kursi, jadi setelah baca Al-Fatihah tiup, gitu. Kedua baca ayat kursi, setelah baca ayat kursi tiup lagi, terus kemudian yang ketiga baca 3 kul, masing-masing 3 kali. Oke. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Mohon tuh minta sama Allah. Ya, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah ini sebagai penyembuh. Atau kemudian jadikanlah ini adalah racun yang mematikan untuk jin-jin fasik dan jin musyrik yang ada dalam tubuh. Mulai dari sini tuh.
Ada yang kemudian di apa namanya diusapkan dulu di perut sambil membaca ayatul kursi, biasanya dari situ udah mual-mual tuh. Oh, ada Itu ada efeknya biasa dari situ. Terus kemudian sama seperti yang pertama tadi, keluarin lewat mulut. Oh, sama. Iya, ini kan di sini nih, ya di dua urat ini nih. Tarik dari situ. Gitu. Terus lakuin lagi. Set. Udah terus langsung ke badan. Semuanya. Gitu. Itu kalau di badan kita. Iya. Kalau misalnya kita mau ruqyah rumah kita boleh nggak bang? Bisa nggak bang? Bisa nggak bang? Bisa. Halnya sama kayak tadi. Jadi siapin airnya. Kalau bisa tuh yang semprotan ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa pakai gayung aja. Terus kemudian airnya pun dilakukan hal yang sama. Yang pertama adalah baca suratul Fatihah. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah ayatul kursi. Yang ketiga adalah 3 kul. Masing-masing sama seperti yang tadi ditiupkan. Itu. Sama tuh ditiupin. Setelah itu kemudian mohon sama Allah supaya air ini tuh menjadi apa namanya pelindung. Mohon dilindungi. Iya. Ya kan? Ketika kalau misalnya ada jin-jin kafir, jin-jin musyrik yang ada di rumah kita, mohon untuk dihancurkan. Jadikan air ini tuh racun yang mematikan untuk mereka. Oh, bisa. Bisa. Lalu kemudian cipratkan ke sudut-sudut rumah. Gitu. Oh. Semua tuh. Paling cakep lagi, paling ampuh lagi kalau seandainya ditambahin sama daun bidara. Wih. Ampuh. Itu insya Allah gitu. Tapi kalau mau yang lebih ampuh lagi, ini teruji nih. Kalau bahasanya tuh nomor wahid nih. Wih. Kalau mau yang lebih teruji lagi adalah bacain surat Al-Baqarah sampai habis. Ini hadis nih. Setiap. Ya. Yang apabila rumah dibacakan suratul Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ya, dari alif lam mim terus sampai habis, bener sampai habis nih, maka tidak ada satupun jin yang sanggup datang ke rumahmu selama 3 hari 3 malam. Gitu. Jadi rumah kita tuh bener-bener bersih tuh. Nggak ada satupun jin yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Dijagain sama Allah ya. Dijagain sama Allah. 3 harinya lagi baca lagi, 3 hari baca lagi. Wih, Masya Allah banget nih bang. Nih, bahkan sampai ilmu praktisnya pun kita diajarkan nih guys. Di Islam dan di Al-Quran, bahkan Allah sudah memberikan melewati Rasulullah metode-metode tadi gitu, senjata-senjatanya. Nah, dari banyaknya pembahasan ini aneh bisa nyimpulin nih bahwa yang kita bisa simpulin dari cerita tadi, dari kisah tadi, bahkan dari jin itu sendiri adalah bahwa kita itu tidak seharusnya takut dengan makhluk jin gitu, makhluk gaib gitu. Ya, masa kita takut dengan makhluk yang jelek gitu, makhluk yang buruk rupa gitu. Masa kita takut sama yang itu, yang padahal penciptanya aja maha dari segala maha, yang seharusnya kita lebih takut kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, guys. Makanya mungkin ini bisa jadi renungan buat kita dan bisa jadi penerapan buat kita nih nanti yang teman-teman udah dapat nih praktisinya nih, udah dapat prakteknya. Udah dapat prakteknya gitu. Bagaimana ruqyahnya, terus bagaimana baca doanya. Dan ini mungkin dari teman-teman semua dan mungkin Ane sendiri mudah-mudahan udah nggak takut lagi nih sama yang namanya jin. Karena kalau takut jin makin berkuasa gitu. Dan akidahnya bermasalah itu sih. Itu. Kalau kita masih takut sama jin dan makhluk halus, itu berarti akidah kita bermasalah, guys. Iman kita lagi turun tuh. Nah, makanya obatnya itu kalau misalnya kita lagi galau atau semacamnya itu jangan ke orang pinter atau dukun, tapi deketin Allahnya gitu. Nah, mungkin itu aja nih, Bang. Karena udah banyak banget di pembahasan nih gitu. Cukup itu. Iya, udah banyak banget di cerita-cerita. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih, kalau misalnya ada cerita atau kisah-kisah yang dari sekitaran kita nih, dari sekitaran teman-teman yang pernah teman-teman ngerasain, Sobat Rikes rasain, bisa nih sharing aja nih, bisa nih teman-teman ceritain di kolom komentar gitu. Boleh di kolom komentar YouTube atau kolom komentar IG-nya Remila nih. Yaitu IG-nya Remila_official. Nah, ini kita sudah sampai ke penghujung acara dan alhamdulillah sudah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dan banyak cerita yang sudah kita rasakan gitu, saling rasakan nih gitu.
Nah, untuk teman-teman semua kan udah nonton nih, ya kan? Udah nonton banyak podcast nih gitu dari Remila. Makanya aneh saranin buat teman-teman semua buat subscribe nih YouTube-nya Remila. Terus juga jangan lupa like, share-nya supaya teman-teman semua nih, teman-teman dari Sobat Rikes bisa tahu nih bagaimana caranya menghadapi jin, bagaimana caranya menghindari dari gangguan jin gitu. Bagaimana cara deteksi jin dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada podcast kali ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.